Pelajar Indonesia, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Ruli Siswanto di pembelajaran kali ini PKN. Kita akan membahas mengenai ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, materi ini sebetulnya menjelaskan mengenai wilayah, kewarganegaraan, kemudian juga mengenai agama, segala bentuk sosial yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah wilayah negara Republik Indonesia. Memetakan wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdapat dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Oleh Undang-Undang. Istilah Nusantara menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugus pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ya, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi sebetulnya wilayah Indonesia adalah terapit oleh dua benua, bukan terapit oleh dua benua ya, sebetulnya terapit oleh dua gugus daratan, yaitu daratan Australia dan daratan Asia. Kenapa saya bilang terapit? Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang terapit. Asia itu sampai dengan semenanjung Malayan Peninsula atau semenanjung Malaya. Kalau Australia otomatis dia berada di wilayah benua Australia yang ada di selatan wilayah Indonesia. Kemudian kita bisa lihat bahwa sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambaran pembagian wilayah laut menurut teritorial yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah dari laut teritorial wilayah, yaitu ada di 12 mil laut kedalaman penuh negara pantai. Ini biasanya dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mencari ikan. Kemudian ada juga zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif berada di 200 mil dari pantai terluar Indonesia. Hak eksekutif perekonomian negara ini adalah wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh negara Indonesia karena negara Indonesia adalah negara kepulauan. Berdasarkan dengan Konferensi Juanda bahwa Indonesia batas-batas wilayah laut Indonesia adalah 200 mil dari pantai terluar, seperti itu. Nah, selebihnya adalah laut internasional atau laut lepas yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ada juga yang menarik bahwa pertentangan antara laut Cina Selatan dengan laut Natuna Utara ini adalah sebetulnya kalau dilihat dari geospasial Indonesia memiliki hak di laut Natuna. Karena kenapa? Cina merupakan negara land, negara yang ada di daratan. Sedangkan Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang cukup luas. Sedangkan Cina garis pantainya hanya berada di wilayah paling jauh, ada di wilayah Hong Kong, seperti itu. Dan tidak mungkin Cina bisa menguasai wilayah laut Cina Selatan, itu hanya tidak ada kesepakatan terhadap hukum internasional sebetulnya. Ini yang direbutkan oleh Vietnam, direbutkan oleh Filipina juga, seperti itu. Ya. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Kalau di utara itu kita berbatasan dengan Malaysia, kemudian ada juga Brunei Darussalam, Malaysia, kemudian Filipina itu berbatasan dengan kita di sebelah utara. Di sebelah selatan kita ada Timur Leste, berbatasan dengan Timur Leste dan Samudra Hindia, serta berbatasan dengan langsung dengan benua Australia. Di sebelah timur kita berbatasan dengan Papua Nugini, ada di bagian sedikit utara itu ada Guam, dan sebetulnya ini cukup menarik kalau kita lihat di wilayah Indonesia ini.
Indonesia banyak sekali berbatasan dengan negara-negara yang tetangga seperti itu. Singapura juga kita ada di sebelah utara sebetulnya. Oke. Next. Ini oke. Kewajiban negara dalam mengatur hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Segala bentuk memanfaatkan bumi, air, serta hasil yang didapat kekayaan alam digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena kenapa? Rakyat miskin dan anak terlantar itu ditanggung oleh negara sebetulnya. Ada terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh negara. Oke, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ini yang saya akan jelaskan mengenai bagaimana menjadi warga negara Indonesia. Status warga negara Indonesia berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap orang yang sebelumnya berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Otomatis dia menjadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu seorang WNI itu menjadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Kenapa seperti itu? Di Indonesia kita menganut sistem ius sanguinis. Apa ius sanguinis? Ius sanguinis adalah sistem kekerabatan atau kekeluargaan. Jika seseorang lahir dengan berdasarkan bahwa ayah atau ibunya adalah warga negara Indonesia, dia akan mendapatkan otomatis bisa memilih menjadi warga negara Indonesia. Seperti contoh kasus adalah Irfan Bahdim. Irfan Bahdim, dia bapaknya seorang Indonesia. Oleh sebab itu dengan otomatis dia akan walaupun dia lahir di Belanda, yang mana Belanda menggunakan jus soli. Jus soli adalah setiap orang lahir di wilayah tersebut dia akan menjadi warga negara tersebut. Seperti itu. Walaupun dia menggunakan jus soli di sana, tetapi dia bisa memilih menjadi warga negara Indonesia. Kasusnya banyak seperti itu karena kenapa? Beberapa negara menggunakan sistem jus soli dan jus sanguinis. Seperti contoh tadi Irfan Bahdim, dia bisa memilih kewarganegaraan, bisa menjadi warga Belanda atau menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia menggunakan jus sanguinis. Ini disebutnya adalah bipartite atau memiliki dua kewarganegaraan. Sedangkan apabila dia lahir di Indonesia tetapi dia adalah seorang dari warga negara Belanda, ibu bapaknya warga negara Belanda, otomatis dia tidak akan bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Karena kenapa? Indonesia bukan menganut jus soli. Jus soli adalah setiap orang yang lahir di wilayah tersebut akan menjadi warga negara tersebut. Seperti itu di 17 tahun seperti itu. Sedangkan ketika dia lahir di wilayah Indonesia, otomatis dia harus ikut dengan keluarga dari orang tuanya, warga negaraan dari orang tuanya. Kalau dia Belanda, dia harus ikut Belanda. Tetapi di Belanda menganggapnya bahwa dia tidak lahir di Belanda dan bukan warga negara Belanda otomatis. Loh, kenapa seperti itu? Karena Belanda menggunakan jus soli. Nah, ketika dia menganut jus soli, anak tersebut biasanya disebut apartheid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Ketika nanti di umur 17 tahun atau ayahnya pada saat itu yang sama dia mendaftarkan menjadi warga negara Belanda, otomatis dia akan menjadi warga negara Belanda. Oke. Yang berikutnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Kemudian anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia
yang pada waktu itu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya, itu bisa menjadi warga negara Indonesia dengan mengajukan menjadi warga negara Indonesia. Anak yang baru lahir dan ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia, selama ayah dan ibunya tidak diketahui, dia bisa jadi warga negara Indonesia. Yang tadi saya bilang, walaupun Indonesia menganut jus sanguinis, tapi ketika dia tidak tahu ayah ibunya, otomatis dia akan menjadi warga negara Indonesia. Seperti itu. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya, itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Seperti itu. Contoh seperti etnis Rohingya ya, etnis Rohingya ketika dia punya anak, dia otomatis bisa menjadi warga negara Indonesia. Seperti itu. Kemudian anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Ini yang tadi saya bilang, ini adalah bipartit atau memiliki dua kewarganegaraan. Dia bisa memilih antara menjadi warga negara Indonesia kah atau menjadi warga negara tempat dia lahir, seperti itu. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Oke. Asas kewarganegaraan Indonesia, nah yang tadi saya bilang, asas Indonesia adalah jus sanguinis atau berdasarkan dari keturunan. Sedangkan jus soli atau berdasarkan tempat, ini kewarganegaraan sesuai dengan tempat lahir, seperti itu. Oke. Ini adalah syarat-syarat menjadi bisa menjadi naturalisasi biasa. Kenapa saya tampilkan Erika? Karena dia setengah Jepang, setengah Indonesia. Bapaknya orang Indonesia, ibunya orang Jepang kan. Dia syarat-syarat menjadi naturalisasi Indonesia dengan cara manual atau tidak istimewa adalah mengajukan menjadi warga negara Indonesia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda atau tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Yang berikutnya adalah mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap di Indonesia, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Ini syaratnya seperti itu ketika pengajuan. Ini yang poin nomor 6 ini cukup menarik karena waktu itu ada seorang wakil menteri yang ternyata mendapatkan green card dari Amerika karena dia sudah cukup lama tinggal di Amerika. Tetapi dia bilang bahwa paspor saya masih Indonesia, dan akhirnya dia yang tadi mau jadi menteri nggak jadi, seperti itu. Itu dikarenakan dia double kewarganegaraan. Tapi akhirnya satunya ditanggalkan kewarganegaraan Amerikanya. Ya, kenapa saya gambarkan Gonzales? Gonzales adalah seorang yang mendapatkan naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Gonzales sudah tinggal cukup lama di Indonesia, walaupun dia orang Uruguay, punya istri orang Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia, dan akhirnya dia bisa menjadi warga negara Indonesia dikarenakan dia diberikan hak naturalisasi istimewa karena Gonzales berjasa membawa tim nasional Indonesia, seperti itu.
Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia, yang pertama memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang berikutnya itu masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Ini ada yang melakukan seperti ini ya. Dulu adalah Miss World, dia peserta Miss World yang pindah ke Amerika karena kuliah di Amerika, kemudian jadi tentara Amerika. Saya agak lupa namanya, silakan dicari saja. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, kemudian mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Contoh Anggun C. Sasmi itu warga negara Prancis, walaupun dia Jawa banget gitu loh. Tidak menolak atau tidak melaksanakan kewarganegaraan lain. Jadi kalau dia terima, ya otomatis dia keluar dari warga negara Indonesia seperti itu. Nah, kemerdekaan yang berikutnya adalah kita membahas mengenai kemerdekaan beragama. Kemerdekaan beragama ada di pasal 28E ayat 1 dan 2. Yang pertama disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Seperti itu. Yang ayat 2 adalah setiap orang berhak atas kebebasan meyakini, kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Ini lagi berame-rame Omnibus Law. Pak, apakah pelajar boleh berdemo? Saya tidak melarang seperti itu, karena di Undang-Undang Dasar ada pasalnya yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini, kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kalau dia tidak merasa di undang-undang tersebut tidak sesuai, silahkan saja. Saya tidak pernah melarang. Karena kenapa? Di Undang-Undang Dasar ada. Kalau seandainya saya melarang, berarti saya sudah menyalahi Undang-Undang Dasar tersebut. Seperti itu. Pasal 28 I ayat 1 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi sebetulnya ini mencakup dari nilai harga diri martabat seorang ya, untuk pasal 28. Yang berikutnya adalah membangun kerukunan umat beragama. Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka berbeda, tunggal artinya satu, ika bersama. Jadi walaupun kita berbeda tetap satu juga, seperti itu. Nah, ini yang disemboikan sejak zaman Majapahit. Kalau kalian lihat kitab Negara Kertagama, ini ada. Dan seharusnya bangsa Indonesia tetap berdamai walaupun mereka berbeda-beda. Tidak ada kadun, nggak ada kampret, nggak ada cebong. Ya, kalian tetap satu warga negara Indonesia. Ya, kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman, kesatuan atau melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Kerukunan antar umat beragama adalah cara untuk sarana untuk mempersatukan, mempererat hubungan antara orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Ini perlu dia lakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, tetapi membicarakan kerukunan dan perdamaian hidup beragama dan bermasyarakat, seperti itu.
Sistem pertahanan dan keamanan negara itu tertuang di dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan mendukung. Yang ayat 3 itu Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan negara. Yang berikutnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Itu tugasnya. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ini ada yang namanya undang-undang bela negara. Ada peraturannya bela negara, bukan undang-undang sih, peraturan bela negara. Jadi setiap warga negara wajib bela negara seperti itu. Ya, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bersihkan sebagai berikut. Kerakyatan, yaitu organisasi mempertahankan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, yaitu keseluruhan sumber daya nasional diberdaya gunakan sebagai upaya pertahanan. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, kondisi geografis sebagai kepulauan, seperti itu. Dan satu lagi, kita punya ini yang lupa saya jelaskan di sini, bahwa kita ada garis pantai 20 mil di perbatasan antara negara yang berdekatan, bukan pakai JE 200 mil ya kalau seandainya dia perbatasan. Karena kenapa? Ketika kita berjumpa dengan batasan antara Singapura dan Malaysia, itu pakainya yang 20 mil seperti itu. Ya, demikianlah penyajian materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Ciao.